bertemu kembali meskipun lewat Zoom. Mohon maaf atas keterlambatannya. Kita manfaatkan sisa waktu 6 hari ini untuk bimbingan proposal pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan acara yang kami selenggarakan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Untuk menghemat waktu, kita mulai acara pada malam hari ini. Terima kasih Bu Retno sudah hadir bersama kita. Kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, acara selanjutnya kami serahkan kepada Bu Retno. Monggo Bu Retno. Hatur nuwun Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari PTMA, seluruh napa niki Bu Nuni, seluruh Indonesia nggih. Seluruh Indonesia. Dari Palopo juga. Yun, mohon maaf Bapak Ibu baru bisa menyelenggarakan malam hari sesudah terawih karena memang kepadatan jadwal tidak bisa memilih waktu, akhirnya sepakat dengan Bu Nuni untuk malam hari. Ya Bapak Ibu sekalian, waktu tinggal 6 hari. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai tema ya, sudah membuat ya. Sudah membuat, sudah mempunyai tema, tapi mungkin masih ada beberapa hal yang nanti kurang dipahami, nanti kita bisa diskusikan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya tidak akan mengulang-ulang panduannya lagi, kalau panduan Bapak Ibu sudah bisa membaca sendiri-sendiri, tapi nanti saya mungkin akan contohkan beberapa proposal yang sudah lolos, terutama yang monotahun ya Bapak Ibu ya. Kalau yang multi tahun mungkin dalam waktu 6 hari tidak bisa, kalau dimulai dari sekarang 6 hari tidak cukup karena sekarang persyaratannya luar biasa sekali. Saya mencoba membuat yang multi tahun PDP Desa Binaan itu ada berapa ya? Ada 13 surat pernyataan dan semuanya harus bermaterai dari mitra 2, kemudian dari perguruan tinggi yang menjadi mitra kita, dan dari pemerintah desa. Perbedaan yang pertama dari pengajuan proposal tahun yang lalu. Kemudian perbedaan yang kedua Bapak Ibu, sekarang di RAB itu masing-masing harus mencantumkan URL harga. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli mesin perajang singkong, nah itu harus ada URL-nya yang menunjukkan dari mana, misalnya kalau itu beli ya, dari mana mesin itu beli, alamannya di mana, dan begitu nanti URL yang dibuka, mesin itu harganya berapa. Nah sekarang satu persatu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau membuat yang multi tahun ya Allah luar biasa, 3 tahun kan harus disusun ya RAB-nya ya. Jadi tidak tahun pertama saja, itu nyari satu persatu itu yang membutuhkan waktu cukup lama untuk RAB. Nah, jadi di sini nanti saya sampaikan yang monotahun, kemudian nanti kalau Bapak Ibu ada yang sudah membuat multi tahun, bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya mohon share dulu. Sebentar, ngapunten. Saya buka dulu Bapak Ibu. Mungkin Bu Retno bisa itu. Ya. Ya Bu, bisa nih saya share dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa terlihat ya. Bisa ya Bu Nuni? PPT saya. Bisa Bu. Jadi prinsip dalam membuat PPM pengabdian pada masyarakat, yang pertama memang berbasis kewilayahan Bapak Ibu.
kemudian harus berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat. Jadi kita tidak menciptakan masalah kalau pengabdian, ya. Memang masalah itu benar-benar dari masyarakat, dari mitra sasaran kita. Kemudian yang kedua, kita harus bersinergi, multidisiplin, dan juga bermitra. Jadi tim kita itu tidak boleh kita sendiri dan teman-teman kita dari prodi yang sama, tetapi minimal ada dua kepakaran yang berbeda. Kemudian juga kegiatan terstruktur, target luaran yang jelas, dan juga dapat diukur. Nah, ini berarti target luarannya nanti harus dalam bentuk terkuantifikasi, ya, dalam bentuk angka yang bisa dihitung. Kemudian berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Jadi sekarang Bapak Ibu untuk pengabdian itu memang diutamakan yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya mitra sasaran dan sudah dilakukan pendampingan atau sudah dilakukan pengabdian kepada masyarakat, itu mending dilanjutkan Bapak Ibu untuk pengajuan ke DRTPM karena peluangnya lebih besar daripada Bapak Ibu mencari masalah yang baru. Nah, ini sudah saya buktikan berkali-kali ya Bapak Ibu. Saya pernah dapat PKW itu tahun 2020 sampai 2022. Kemudian 2023 saya ajukan lagi dalam bentuk PKM, lolos lagi, dan ini saya ajukan lagi ke PDB Desa Binaan. Bismillah semoga juga bisa lolos dalam lokasi yang sama. Jadi kalau menunjukkan keberlanjutan itu peluangnya lebih besar dibandingkan dengan yang baru. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti untuk tema menurut RIRN itu ada 9, pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial, humaniora, dan bidang riset lainnya. Ini sama dengan risetnya. Kemudian kalau fokus pengabdian sama dengan prioritas riset, ada di green economy, blue economy, digital economy, tourism, health independency. Jadi saran saya Bapak Ibu, alangkah lebih baik kalau yang 5 fokus pengabdian atau prioritas riset itu bisa terlihat di judul pengabdian kita. Oke. Nah ini. Nah untuk tahun ini yang dibuka itu ada 3 kelompok Bapak Ibu. Yang pertama pemberdayaan berbasis masyarakat. Nah ini ada 3 skim, yaitu pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP. Ini khusus untuk klaster binaan dan klaster pratama dan binaan. Kemudian pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM. Ini selain klaster pratama dan binaan, selain klaster 2 klaster tadi. Kemudian pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa atau PMM, ini sama juga dengan yang nomor 2. Kemudian yang pemberdayaan berbasis kewirausahaan itu sebenarnya ada 3 skim, tapi yang dibuka hanya 1, yaitu pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah atau PMUPUT. Kemudian yang berbasis kewilayahan ada 2, pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan desa binaan atau PDB. Nah, jadi cuma ada berapa ya Bapak Ibu? Ada 6 skim Abdimas yang ditawarkan. Nah, Bapak Ibu sudah mempunyai tema semua ya Bapak Ibu ya? Atau sudah mulai membuat semua? Ada yang belum punya tema, mau mencoba? Yang belum punya tema Bapak Ibu? Tema. Bu Mariam sudah punya tema? Sudah membuat tema? Belum, Bu. Jadi saya mulai saja dari ini ya Bu. Untuk pertama Bapak Ibu sudah pastikan Bapak Ibu semuanya, saya yakin semuanya eligible. Karena syaratnya untuk yang monotahun ini kalau PMP itu sintaskornya minimal 20. Kemudian kalau yang PKM dan PMM minimal 50.
50 ya, 50 untuk yang eksak dan 25 yang non eksak. Saya yakin semuanya eligible untuk yang monotahun, baik yang masih klasternya binaan dan pratama atau klaster yang di atasnya. Nah, Bapak Ibu setelah memastikan eligibilitas, Bapak Ibu sudah mencari tim, kita coba ini ya Bapak Ibu, lihat cara seleksinya dulu. Ya, saya share seleksinya dulu. Ada 2 seleksi, nanti pada saat proposal kita direview. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi di seleksi administrasi itu yang dinilai pertama, tim pengusul itu memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Nah, ini minimal 2 kompetensi yang berbeda pada rumpun ilmu level 2. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kan anggota kalau monotahun itu timnya terdiri dari 3 orang. Tua dan 2 anggota. Nah, ini minimal harus ada 2 kepakaran yang berbeda. Jadi kalau misalnya dari fakultas ekonomi, ya jangan manajemen semua. Satu mungkin bisa yang akuntansi. Oke, jadi ini penilaian pertama Bapak Ibu. Kalau dinilai pertama kok sudah tidak multidisiplin, ya dipastikan tidak bisa dilanjutkan untuk didanai. Oke, jadi dipastikan dulu multidisiplin sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian yang kedua, seleksi administrasi ini ada 5. Saya menggunakan yang vokasi ya. Yang nomor 2, mitra sasaran itu sesuai dengan ketentuan. Kriteria mitra sasaran itu ada 2, produktif dan non produktif. Kemudian jarak mitra dan jumlah bidang masalah. Kalau satu aspek itu untuk PMP. Ya. Kalau yang PMM dan PKM itu minimal 2 aspek. Kalau kriteria mitra sasaran untuk yang PMP itu satu kelompok minimal ada terdiri dari 5 anggota. Jadi misalnya kalau PMP itu berupa industri rumah tangga, berarti harus ada pemilik 1, 4 orang pekerja. Kalau itu berupa kelompok non produktif seperti misalnya dasawisma, kelompok wanita tani, kelompok ternak, itu juga anggotanya minimal 5 orang. Sedangkan kalau jarak mitra itu untuk PMP maksimal 100 kilo. Sedangkan yang PMM dan PKM itu maksimal 200 km dan masih dalam satu provinsi. Sedangkan kalau PKM dan PMM tadi bidang masalahnya minimal 2. Mitra sasarannya semuanya 1. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah yang nomor 2 sudah sesuai, nomor 3 melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu, dokumen pernyataan mitra, tanda tangannya asli, bukan cropping, dan materainya juga asli. Kalau ada stempel lebih baik dan juga ada kertas kop. Kalau belum ada, kertas kopnya bisa dibuatkan. Kemudian untuk penulisan usulan apakah sesuai panduan atau tidak. Berarti Bapak Ibu harus sudah memastikan template-nya harus sesuai dengan template. Urut template-nya, jumlah kata itu juga harus diperhatikan. Nah, supaya bisa memperoleh template di panduan sebenarnya ada nih Bapak Ibu untuk template-nya. Tapi kalau yang langsung bisa diisi, itu Bapak Ibu harus masuk ke akun Bima dulu, kemudian mengisi metadata, baru bisa diunduh template-nya.
Dan juga Bapak Ibu perhatikan ini sistem citasinya. Jadi sistem citasinya menggunakan sistem Vancouver, menggunakan angka ya Bapak Ibu. Jadi tidak berupa backnote yang ditulis penulis dan tahun, tapi langsung dalam kurung dalam bentuk angka, yaitu Vancouver. Nah ini kadang-kadang sering kita lupakan, jadi Bapak Ibu tetap menggunakan backnote. Nah kalau itu ketahuan langsung terlihat, ya sudah, berarti tidak bisa dilanjutkan untuk pendanaan. Jadi sistem citasi ini sering mematikan, proposalnya sudah bagus tapi salah menulis sistem citasinya. Jadi proposal tidak bisa lolos. Ya, jadi nanti benar-benar diperhatikan dan template-nya itu lihat di panduan atau langsung masukkan metadata kemudian baru bisa di-download. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau nanti ada perpanjangan waktu karena ini tinggal 6 hari, kalau ada perpanjangan waktu Bapak Ibu mulai sekarang harus isi metadata dulu. Karena kalau nanti ada perpanjangan belum isi metadata, belum mendaftar dulu, tidak akan bisa mengikuti perpanjangannya. Jadi kalau sudah punya tema, punya ide, skimnya sudah dipastikan, itu lebih baik diisi dulu mulai dari sekarang. Meskipun nanti belum lengkap, tapi sudah terdaftar di situ. Ya Bapak Ibu tinggal 6 hari, ini masukkan dulu itu. Kemudian kalau yang monotahun baik PMP kemudian PKM dan PMM itu melibatkan minimal 2 orang mahasiswa. Dan satu lagi kalau yang PMM itu harus melibatkan perguruan tinggi yang valid. Nah ini Bapak Ibu jadi dipastikan ya 5 ini harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti ya alamat tidak bisa dilanjutkan ke substansi atau tidak lolos didanai. Oke. Nah, setelah nanti lolos administrasi, Bapak Ibu akan dilakukan penilaian substansi, seleksi substansi. Saya buka dulu ya Bapak Ibu. Recording in progress. Substansi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa update dulu Sinta, kemudian diverifikasi di akun Bima masing-masing, karena ini juga akan menentukan di dalam kelolosan proposal kita. Jadi ini nilainya semakin ke bawah semakin besar ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya 0, ini 5, yang paling bawah adalah 10. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah mempunyai artikel ilmiah dipublikasikan baik penelitian ataupun pengabdian, yaitu segera diupdate Sintanya karena ini akan berpengaruh dalam penilaian substansi. Nah ini kalau penulisan artikel ilmiah di jurnal ilmiah, kemudian juga proceeding itu juga dipertimbangkan. Jadi ini nilainya yang terbanyak yang bawah dan yang dihitung itu yang sebagai penulis pertama. Kemudian kepemilikan terhadap KI. Nah mempunyai hak cipta minimal 3 itu nilainya juga sudah tinggi. Terus kalau punya buku itu nilai tinggi lebih dari 2 buku. Nah kemudian mulai dari nomor 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini nanti sesuai dengan pendapat reviewer yang berdasarkan pada pengabdian. Jadi Bapak Ibu nanti menuliskan analisis situasi memang harus sangat jelas. Jadi langsung saja ke mitranya, tidak usah menuliskan secara nasional atau secara internasional, langsung saja ke mitranya. Kalau untuk yang monotahun ya tidak usah banyak basa-basi, langsung ke mitra. Rumusan masalah juga harus jelas, rumusan masalah prioritas tadi ya, kalau PMP minimal 1 masalah, kalau PKM dan PMM minimal 2 masalah, harus jelas.
Kemudian nanti juga dinilai apakah solusi yang ditawarkan sesuai dengan permasalahan mitra. Misalnya mitra kapasitas produksi rendah, misalnya itu industri ceripeng kapasitas produksi rendah. Karena apa? Karena keterbatasan peralatan peralatan kerjanya masih tradisional. Nah, maka solusinya Bapak Ibu merancang atau menyediakan peralatan kerja yang lebih yang bersifat otomatis, tidak tradisional. Jadi solusinya tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mitra. Kemudian metode dan rencana kegiatan yang ditawarkan. Nah, metode ini tinggal menyesuaikan solusi. Metode itu harus meliputi sosialisasi, kemudian pelatihan, kemudian intervensi teknologi, kemudian pendampingan, yang terakhir MONEF. Jadi 5 itu harus dimasukkan di dalam penulisan metode. Juga ada keterlibatan mitra. Ya, keterlibatan mitra harus dipaparkan juga di dalam metode. Nah, keterlibatan mitra itu bisa in kind ataupun in cash. Nilainya tinggi kalau in kind dan in cash. Nah, misalnya terlibatannya itu bersedia hadir mengikuti kegiatan pelatihan yang sudah ditentukan. Kemudian menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan atau menyediakan lahan untuk pembuatan demplot misalnya ya. Kalau itu yang berupa in kind. Nah, kalau yang berupa in cash ya mungkin bersedia membantu dalam kegiatan pelatihan apa sebesar sekian juta misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kesesuaian penugasan, kompetensi tim pelaksana dan mahasiswa. Nah, Bapak Ibu pada saat menguraikan tugas masing-masing anggota tim itu tidak sama ya Bapak Ibu. Kalau monotahun itu kan 3 orang. Nah, ini ketua yang paling banyak seluruhnya menghandle atau bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dari persiapan sampai pada penulisan laporan. Tapi nanti anggotanya jangan sama tugasnya, dibagi. Misalnya nanti ini yang bertanggung jawab terhadap kegiatan proses produksi yang dihadapi mitra, masalahnya di proses produksi. Yang satu bertanggung jawab terhadap manajemen usaha, jadi harus dibuat beda. Juga di dalam penyusunan laporan luaran, yang satu bertanggung jawab terhadap penyusunan artikel ilmiah, yang lain bertanggung jawab terhadap pembuatan video dan juga penulisan pers release untuk publikasi di media massa. Dan untuk mahasiswa nanti dituliskan membantu kegiatan dosen dalam misalnya tadi peningkatan kapasitas produksi dalam melakukan pendampingan tentang manajemen usaha. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaannya jelas, penugasan ketua, anggota, dan juga mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu penilaian berikutnya pada kualitas iptek yang ditawarkan. Nah, nilainya paling tinggi itu kalau ipteknya dari hasil penelitian tim pengusul, tidak harus ketua, tapi anggota tidak masalah. Nilainya paling tinggi kalau merupakan hasil penelitian tim pengusul. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat menjelaskan iptek yang ditawarkan itu benar-benar ipteknya apa. Misalnya kalau yang ditawarkan itu berupa mesin perajang singkong. Berarti nanti yang disampaikan itu deskripsi mesin perajang singkongnya, gambarnya, kegunaannya. Jadi tidak dituliskan mengulang metode pelaksanaan. Ya, jadi Bapak Ibu itu membawa teknologi apa yang akan diimplementasikan itu yang dijelaskan. Kemudian nanti luaran itu ada publikasi pada jurnal ilmiah ber-ISSN atau prosedinal hasil seminar minimal 1 artikel ilmiah. Nah, Bapak Ibu harus sebutkan alamat jurnalnya, nama jurnal, kemudian alamat jurnalnya, URL-nya, ya. Nama jurnal atau seminar dan penyelenggara, alamat web jurnal, dan target minimal adalah accepted.
Nah, lebih baik yang ini ya Bapak Ibu, ada alamatnya, ada tujuannya, ada namanya. Itu nilainya lebih besar daripada Bapak Ibu hanya menuliskan publikasi dalam jurnal ilmiah Sinta 4. Tidak ada namanya ya. Nah, harus ada namanya. Misalnya kalau punya Unima itu Community Empowerment, disebutkan namanya. Kemudian untuk luaran yang dipublikasi di media massa cetak, lebih baik Bapak Ibu nilainya yang tinggi itu adalah yang berskala nasional. Jangan yang lokal. Nah, ini contoh yang lokal, Radar Bali, Pos Jatim, Malang Pos. Kalau di Magelang itu Magelang Express, itu nilainya lebih tinggi bila dibandingkan yang nasional. Jadi langsung yang nasional saja, baik cetak ataupun yang online. Terus video kegiatan, Bapak Ibu, video kegiatan itu nilainya lebih tinggi kalau dipublikasi atau diunggah di YouTube milik LPPM atau milik universitas dan disertai alamatnya. Kalau yang tidak ada alamat yang jelas, maka nilainya lebih rendah. Jadi semakin ke bawah nilainya lebih tinggi. Nah, kemudian Bapak Ibu di peningkatan level keberdayaan mitra. Nah, ini nanti sesuai permasalahan mitranya. Misalnya permasalahannya kualitas SDM rendah. Berarti Bapak Ibu nanti memilih level keberdayaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra. Nah, itu harus terukur. Misalnya tadi kan mitranya minimal 5 orang ya. Nah, nanti misalnya 75% mitra meningkat pengetahuan dan keterampilannya tentang pengolahan sampah, misalnya seperti itu. Jadi harus terkuantifikasi. Kemudian kesesuaian jadwal. Jadwal ini sesuai tidak dengan metode pelaksanaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Metode harus sesuai dengan solusi. Solusi harus bisa menjawab permasalahan yang dihadapi mitra. Nah, kemudian yang nomor 16, akselerasi kegiatan dalam MBKM. Jadi melibatkan minimal mahasiswa 2 orang, kemudian direkognisi ke dalam kegiatan MBKM minimal 6 SKS. Ya. Kemudian yang terakhir penilaiannya adalah peran mitra. Mitra itu tidak aktif atau in-kind, aktif in-kind, aktif in-cash maupun in-kind. Nah, yang paling tinggi nilainya aktif in-cash in-kind. Ya, jadi nanti Bapak Ibu setelah menyusun proposal dicocokkan dengan ini seleksi ini ya Bapak Ibu ya. Baik, pertama administrasi dulu, yang kedua baru substansinya. Nah, kalau sudah menyesuaikan dengan ini, ya insya Allah nilainya cukup tinggi. Asal Bapak Ibu tadi sudah memilih nilai-nilai yang tinggi. Ini makin ke bawah makin. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk sampai di sini sebelum saya sampaikan contoh-contohnya. Baik Bu Retno. Ya, monggo Bu. Yang mau bertanya. Ya, Sewu, terima kasih Bu Retno. Saya Bu Rizky dari UMPP. Izin bertanya Bu Retno. Kita mau membentuk suatu kader karena di puskesmas tersebut itu belum ada kader yang khusus menangani stunting. Itu kita masih bingung Bu Retno, mitranya itu apakah bidan desa dan kadernya atau puskesmas dan kadernya ya Bu Retno? Jadi kader itu di bawah nopo Bu? Puskesmas langsung ya? Di bawah puskesmas. Berarti nanti membentuk kader dengan puskesmas sebagai pengarahnya Bu. Jadi mitranya tetap puskesmas, nanti di dalam kegiatan itu tujuannya adalah salah satunya membentuk kader. Mitranya tetap puskesmas. Baik Bu, berarti satu mawon puskesmas. Ya. Skimnya nopo Bu? Ini skimnya PKM Ibu yang
8 bulan, J. Nah, di puskesmas itu dipastikan minimal ada 5 orang yang ada di puskesmas, Ibu. Karena syaratnya tadi kan minimal 5 anggotanya puskesmas, termasuk kadernya tadi, ya. Nah, itu minimal 5, dipastikan ada 5 minimal. Dan minimal mempunyai 2 masalah. Gitu, Bu Rizky. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Retno. Izin Bu, Wahyu dari Pak siapa dari Palopo? Wahyu Bu. Silakan Pak. Oh, Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Saya ingin bertanya dan sekaligus berbagi cerita Bu terkait dengan PKM. Tadi cerita Ibu yang terkait dengan 2020 usul dengan lokasi PKW. PKW dengan lokasi yang sama. Nah, kebetulan tahun lalu saya juga dapat PKM dan alhamdulillah untuk nilainya cukup besar. Itu sedikit dikurangi dari pusat di RAB-nya. Betul kata Ibu yang tadi itu terkait dengan link harga. Nah, tahun lalu itu semua harga yang saya cantumkan di situ, Bu, memang ada linknya, walaupun itu linknya itu kayak Shopee, kayak Tokopedia, itu semuanya bisa kasih masuk. Makanya itu alhamdulillah kalau nilai berkurangnya dari yang 50 juta itu dia hanya 2 juta potongannya. Nah, itu pengalaman saya. Nah, terkait dengan usulan PKM ini, saya kan tahun lalu itu PKM saya kan terkait dengan urban farming. Nah, kita coba yang ini mau usul lebih besar lagi karena anggarannya lebih tinggi, lebih banyak. Itu terkait dengan apakah judulnya ini Bu tetap yang sama ataukah bisa merubah tapi yang mencakup lebih besar lagi wilayahnya Bu, karena kemarin kan urban farming. Nah, ini kami mau angkat kampung sayur. Nah, yang jadi masalahnya juga ini yang kampung sayur kami, itu kami sudah usul ke Darika, tapi kan tidak ditahu pastinya Bu, apakah lolos ini ke Darika atau tidak. Nah, itu yang tahu nih Bu. Nah, padahal kan ini kami sudah presentasi, kami hadirkan kepala dinas, apa semuanya mitra itu sudah hadir semuanya dan sudah bicara. Nah, di sini kegalauan kami di sini Bu, kami mau usul ini kampung sayur di satu sisi, ke Darika nanti jangan sampai lolos juga. Ya sama-sama, ya alhamdulillah kalau sama-sama. Nah, kalau misalkan tidak boleh Pak, kita harap ke Darika tapi tidak lolos, sayang juga dilepas juga ini kita tidak usul. Nah, itu yang kegalauan kita Ibu. Nah, di situ. Nah, ini yang anunya judulnya ini boleh yang sama yang PKM dulu ataukah dirubah Bu itu anunya. Bagaimana Bu? Terima kasih Pak Wahyu. PKM kemarin lolos. Nah, itu saya sarankan diarahkan ke yang multi tahun Pak. Itu desa atau kota lokasinya Pak? Desa atau kelurahan? Ini kan kita kan di Kota Palopo Bu, jadi nggak ada desa, jadi dia skalanya kelurahan Bu. Nah, kalau kelurahan berarti ke PW. PW ya. Pemberdayaan wilayah. Karena kalau PDB itu harus desa Pak. Oh, harus nama desa ya. Tapi kemarin Bu saya sempat kalau PDB. Saya dapat informasi katanya walaupun itu dia skala DE kelurahan, tapi kan itu hampir sama desa. Kalau di kota kan tidak ada desa Bu. Jadi kelurahan. Jadi jangan PDB Pak, jangan PDB. Nanti malah tidak akan dilanjut penilaiannya. Karena kalau itu menyebutkan kelurahan, itu harus yang PW, pemberdayaan wilayah. Jadi kalau kemarin Bapak itu lokasinya di satu kampung ya Pak ya? Nah, kalau diajukan ke multi years itu berarti satu kelurahan. Nah, satu kelurahan kan bisa terdiri dari beberapa kampung ya Pak. Gimana Pak Wahyu? Terus di sini kan di situ di PW kan itu mitra harus sumbang 100 juta. Nah, yang jadi pertanyaan di sini 100 juta dia enggak jelas apakah tunai atau non tunai, natura atau cash gitu Bu.
Ya. Nah, itu yang Jadi kalau Pak, kalau PW itu mitranya adalah pemerintah daerah. Berarti Kota Palopo ya Pak ya. Nah, itu nanti dengan Bapedanya. ya, Nah, yang memberikan minimal 100 juta itu dari pemerintah daerah. ya. Ya, Itu di memang dalam kalau satu cash. ya, memang di panduan itu harus berupa cash, Pak. Tapi pengalaman saya itu tidak sebesar itu, Pak. Pada saat saya lolos PKW 2020 sampai 2022, itu dari pemerintah daerah tidak memberikan cash sebesar itu. Yang memberikan cash, tapi sekitar berapa ya? 25 juta, Ya, tapi yang lain dalam bentuk in-kind. ya, Nah, bentuk in-kind ini Bapak bisa melihat ini menanyakan di Bapeda program kerjanya, terus nanti dicari yang terkait dengan tema yang Bapak angkat. Terus nanti dikumpulkan toh Pak, itu program kerjanya pasti kan ada dananya. Nah, itu dikumpulkan, ditunjukkan nanti minimal bisa terkumpul 100 juta. Jadi caranya seperti itu. Kalau mereka memberikan cash minimal 100 itu biasanya tidak bisa Pak, karena kan mungkin yang mengajukan proposal kan tidak hanya dari perguruan tinggi kita saja, dari perguruan tinggi lain juga mengajukan. Jadi kalau di Kabupaten Magelang itu pemerintah daerah punya dana, tapi dananya dibagi-bagi begitu Pak, dan perguruan tinggi tidak ada 100 juta. ya. Ya, Ini jadi juga, dananya seperti ini juga itu. Bu, Ya, bukan Bapeda kami mau gandeng, tapi dinas pertaniannya itu, dan itu oh juga ya, disupport ya, sama wali kota. ya, ya. Ya, Bisa Pak, kalau sekarang memang tidak harus Bapeda, tapi bisa dinas-dinas lain yang langsung terkait dengan tema yang kita angkat. Oke. Terus tadi Bapak menyampaikan apakah judulnya sama atau tidak? Ya sebaiknya tidak sama Pak. oh iya, Jadi kalau judul PKM itu tentu akan berbeda dengan judul PKW, PW ya Pak ya. Kalau PW kan lingkupnya lebih luas dan permasalahannya juga lebih luas. Misalnya kalau tadi Bapak judulnya apa yang PKM? yang judulnya PKM pertama itu Bu terkait dengan urban farming, dan hasilnya itu kita bentuk namanya KWT. Nah, rencananya Ya, saya mau angkat itu ke PW itu kampung sayur, dengan mengangkat ini KWT dengan digandeng dengan pemuda peduli lingkungan. Jadi pertanian sama terkait dengan lingkungan, dua masalah itu Bu. ya. Jadi bisa juga ini Pak, urban farming berbasis ini pertanian terpadu, integrated farming di kelurahan mana gitu Pak. Iya, Jadi tidak sama persis judulnya dengan yang PKM ya Pak. Jadi harus lebih luas. iya, iya Bu. Ya, ya Pak Wahyu dibuat saja kalau sudah diusulkan di kedai reka, tidak masalah. Nanti kalau salah satu lolos, itu satunya pasti tidak lolos. Oh iya. Tapi diajukan bareng-bareng tidak masalah. Iya Bu, rencananya begitu Bu, kami mau ajukan Ya, bareng-bareng. Kalau misalkan lolos dua-dua, itu tidak bisa mungkin Pak, wilayahnya. tidak mungkin lolos dua Pak. Oh gitu ya. Jadi akan terpilih salah satu. Iya, Oh iya, oke Bu, siap-siap. ya dibuat ya Pak ya. Yang tadi poin 1 juga Bu, yang itu tadi yang terkait dengan tim itu, yang saya masih ragu di sini, yang level 2 berbeda, itu maksudnya bagaimana Bu? Misalkan, Ya, dilihat di panduan Pak. Ya, dilihat di panduan. Misalnya Bapak permasalahannya di pertanian. Kalau saya ya Pak ya di pertanian dan peternakan. Mungkin juga nanti ada bidang yang lain, ada pendidikan, ada ekonomi, ada kesehatan. Nah, bedanya dua itu Pak. Misalnya pendidikan dengan pertanian. iya, Permasalahan yang ditemui Bapak di sana apa? iya, Jadi dua bidang besar yang berbeda. Ya, iya, Pak, jangan misalnya manajemen usaha, kemudian Bapak langsung bedakan manajemen usaha itu ada pembukuan, kemudian satu lagi pemasaran. Ya, itu kan masih bukan level yang berbeda karena masih levelnya di satu. manajemen usaha. Ya, Oke. berbedanya itu bidangnya. Ya, Pak. Karena waktu Oke. PKM itu kami tiga memang itu kami pisah-pisah, ada dari ekonomi, ada dari saya dari teknik, ada teman dari pertanian. Nah ini juga Ya. Bu, saya berbagi pengalaman, seperti teman-teman usul PKM.
kayaknya memang Bu harus ada salah satu di anggota tim itu genjer, artinya wanita kalau enggak. Saya agak ragu kalau misalkan laki-laki semua Bu, sebaiknya Iya, begitu kayaknya. Enggak baik juga iya, Bu kalau misalkan perempuan semua, harus ada salah satu laki-laki gitu. iya, betul Pak. Dan Pak, harus menggandeng satu perguruan tinggi lain di luar perguruan tinggi Bapak yang Eh, klasternya berbeda. boleh di kabupaten lain Bu atau di kota yang sama? Ya, sebaiknya kabupaten yang sama Pak, yang di dekat lokasi kegiatan. Oh iya, siap Bu, siap. Ya Pak, ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Monggo ada lagi, silahkan yang mau bertanya. Pak Wahyu, itu angkat tangannya diturunkan dulu ya. Oh, silahkan Pak Zaki. Pak Zaki, silahkan. Dari mana Pak Zaki? Baik, terima kasih waktunya Ibu. Izin perkenalkan diri, nama saya Zaki Mubarak, saya dari Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Oh, Saya ingin Zaki. bertanya Ibu, Enggak. tadi tentang harus menggandeng Perguruan tinggi lain. Semisal Bu, kalau tadi Ibu Sanjang harus satu kota atau kabupaten, tapi ternyata di satu kota atau kabupaten itu klasternya sama Bu, misal Pratama semua. Apakah kita harus bisa keluar dari kabupaten atau kota itu, misal saya Kendal ya di Semarang, cari yang tetap klasternya berbeda dari kami, atau boleh tetap pakai yang klasternya sama? Itu Ibu, yang pertama. Yang kedua Ibu, untuk peran mahasiswa tadi saya sudah mempunyai topik dan ingin mencoba untuk pengajuan PMM, itu ada syarat mahasiswanya 20 Ibu. Nah, untuk pembagian peran mahasiswanya itu apakah membantu pelaksanaan lalu mendampingi mitra atau harus berbeda-beda? Terima kasih Bu, itu mawon. Matur nuwun Pak Zaki dari Kendal Batang ya Pak ya. Jadi kalau untuk mitra memang syarat pertama itu harus beda klaster. Kalau tetap dipaksakan sistem tidak akan menerima Pak, langsung menolak. Saya kemarin biasanya dengan Untidar ya Pak ya, terus ternyata Untidar sudah klaster utama sama dengan kami. Begitu saya masukkan ditolak, jadi harus pada klaster yang berbeda. Nah, klaster yang berbeda itu tidak harus di bawah kita, tapi di atas kita juga boleh. Jadi kemarin teman saya ada yang gandeng dengan UKSW, klasternya lebih tinggi dari Unima Mandiri, itu bisa. Nah, kalau di satu kota, di lokasi yang nanti akan Bapak jadikan lokasi mitra, itu tidak ada perguruan tinggi yang klasternya berbeda, boleh Pak ambil dari kota atau kabupaten yang lain. Tapi diupayakan, nah itu sudah siap. Diutamakan yang paling dekat ya Pak, misalnya Kabupaten Kendal Batang ya, Batang atau Pekalongan ya Bu Nuni ya. Dekat. Itu yang pertama Pak Zaki. Yang kedua, yang PMM. Nah, PMM ini mahasiswanya kan minimal 20. Nah, kalau bisa Pak Zaki, mahasiswa ini dikelompokkan per prodi. Lah nanti perwakilan mawon untuk penugasan dari prodi manajemen misalnya itu tugasnya sama. Dari prodi teknik industri tugasnya sama. Misalnya ada 20 tapi dari 4 prodi. Jadi nanti penugasannya panjenengan kelompokkan ke per 4 prodi ini. Itu nggih Pak Zaki? Nggih, baik Bu, cukup jelas Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak Zaki. Ditunggu proposal jadinya. Nggih, siap Bu. Ini dari Farisa Yulia, silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus Bu. Saya tadi sudah di lewat obrolan itu yang ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama, saya sudah buat proposal PKM untuk anggota yang
sudah saya buat itu dari prodi yang sama Bu dengan ketua. Tetapi keahlian antar anggotanya itu berbeda gitu Bu. Apakah diperbolehkan atau memang harus berbeda prodi? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah gambaran ipteks. Saya dari jurusan gizi Bu. Jadi untuk tema yang akan saya ini kan tuh terkait pangan darurat karena memang kemarin kondisi di daerah Kudus, Demak itu banyak banjir bencana. Jadi apakah gambaran ipteksnya itu apakah boleh dari produk pangan gitu. Jadi kami membuat inovasi pangan darurat untuk untuk makanan yang ketika keadaan bencana dan pangan darurat ini hasil dari bukan penelitian riset sih Bu, tapi PKM, produk PKM sebelumnya gitu dari anggota dan juga ketua. Itu apakah diperbolehkan untuk di gambaran ipteks? Ini kemauan Ibu. Terima kasih. Bu Fariza. Jadi kalau sebaiknya prodinya berbeda nih Bu di akun Bima Panjenengan itu terlihat di perbedaan prodinya. Jadi kalau misalnya saya itu teknik industri, tapi saya fokusnya di K3. Teman saya juga teknik industri, tapi fokusnya di proses produksi. Tapi itu tidak terlihat Bu, terlihatnya kan di prodi yang sama. Jadi lebih baik prodinya yang berbeda nih Bu Farisa. Itu yang pertama. Kemudian untuk gambaran ipteks itu bisa Bu, jadi nanti konsep pangan darurat yang akan panjenengan implementasikan ke mitra itu seperti apa, itu yang digambarkan di gambaran ipteks. Tapi bukan alurnya ya Bu ya, yang dimaksud dengan pangan darurat, nanti itu berupa apa, penyajiannya seperti apa, cara distribusinya bagaimana, cara pengelolaannya bagaimana, itu yang ditampilkan. Betul Ibu nggih? Jadi bukan alur atau metode atau flowchart-nya. Ngaten Bu Yulia? J Bu. Matur suwun Bu Retno. Sami-sami. Makasih Bu Fariza. Silakan ada lagi Bu, sedikit yang mau bertanya. Mau tanya lagi. Wahyu. Tadi yang Pak Wahyu. Yang sama prodi itu, misalkan kalau yang beda klaster itu ada sama prodinya di kampusnya pengusul itu bagaimana Ibu? Terus yang kedua, diupayakan yang beda Pak. Yang beda ya? Karena kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain itu alasannya di tempat kita tidak ada Pak. Iya, jadi diupayakan yang berbeda dan terkait dengan tema yang kita angkat. Ya. Terus itu yang anunya Bu, mitra kan dinas. Kan di situ syaratnya harus tercantum di RPJMD-nya. Nah, sedangkan di dinas itu dia hanya masuk di RKA untuk tahun ini. Ada Bu? Kalau RKA itu ada dia kegiatannya, nama kegiatannya. Iya. Tapi Bapak harus tetap mencantumkan RPJMD yang terkait pada analisis situasi Pak. Oh iya. Nah, biasanya kalau saya melihatnya di divisi, kemudian di misinya. Nah, nanti tema yang Bapak angkat itu sesuai dengan misi RPJMD yang keberapa dan dijelaskan misinya itu apa. Nah, itu biasanya yang diangkat seperti itu untuk multi tahun yang terkait dengan RPJMD. Dan juga ini Pak, satu lagi RPJM kelurahannya. Kan masing-masing kelurahan juga punya RPJM, seperti desa RPJM Des. Itu juga harus dicantumkan. Walaupun itu RPJMD kabupatennya sudah berakhir Bu, soalnya kan baru mau pemilihan wali kota. Iya, enggak apa-apa Pak, berakhir 2024 kan masih terpakai. Iya Bu. Ya. Jadi yang kelurahan juga dicari RPJMD-nya, kemudian juga yang kabupaten ya Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, Bu Maria. Silakan.
Saya Mariam dari Stikas Muhammadiyah Cirebon. Mohon izin bertanya Ibu Retno terkait tadi Ibu Farisa. Saya sudah ada satu proposal, jadi anggotanya itu dalam home base yang sama, tetapi keahliannya berbeda. Jadi yang satu dari farmasi, yang satu manajemen ekonomi. Walaupun home base-nya sama-sama dari farmasi, seperti itu Bu. Apakah itu diperbolehkan? Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan bukti anggota mitra. Itu seperti apa ya Bu sebaiknya, karena memang tidak ada template-nya dari akun Bima-nya. Kemudian berikutnya adalah untuk ibu-ibu PKK mitranya itu apakah pemerintah desa setempat, misalnya Bapak Kepala Desanya, ataukah puskesmas seperti tadi yang dijelaskan. Kebetulan tema saya itu mengenai penggunaan bahan alam, seperti itu Bu. Kemudian berikutnya satu lagi, saya sudah mencoba memasukkan di Bima Bu, terkait dengan mitra pemerintah. Mungkin teman-teman ada yang sudah memasukkan juga. Ketika diklik itu mitra pemerintah tidak muncul. Kemudian ditulis manual juga tidak muncul. Jadi ke tahap berikutnya tidak bisa memasukkan mitra pemerintah seperti itu Bu. Sebaiknya seperti apa? Terima kasih Ibu Red. Terima kasih Bu Mariam. Kalau home base sama ya, lebih baik beda prodi Bu. Baik. Saya, ya lebih baik beda prodi. Kemudian untuk format bukti keanggotaan, nanti Ibu chat saya aja, saya kirimi, saya sudah buat sendiri. Baik Bu. Ya. Nah itu kalau saya kan multi years ya Bu ya. Untuk bukti keanggotaan berarti yang tanda tangan adalah Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Ya. Terus kalau mitranya tadi Ibu bagaimana Bu? Mitranya PKK atau apa gimana Bu? Ibu-ibu PKK. Ya, berarti ya ketua PKK yang tanda tangan. Oh, ketua PKK seperti itu. Langsung, tapi mitra pemerintahnya tetap ini Bu. Mitra pemerintahnya tetap Bapakkunya, Bapak Kepala Desanya apa seperti apa? Ibu apa? Ibu ngajukan skim apa? PMP Bu. PMP. Tidak usah Bu, langsung PKK saja. Mitra pemerintahnya tidak perlu. Oh, tidak kalau perlu. Mitra pemerintah desa itu yang multi years. Kalau yang monotahun itu langsung mitra sasaran. Jadi yang diklik itu mitra sasaran saja. Oh, mitra sasaran saja. Kalau misalnya ada CSR malah boleh. CSR yang nanti ikut melakukan pendampingan, mendapatkan memberikan sejumlah dana, in-kind atau in-cash itu malah bisa. Misalnya dengan Lamina, dengan PLN, bisa Bu. Tapi kalau pemerintah desa tidak usah kalau monotahun. Baik Bu. Jadi kalau itu, mohon maaf Ibu, jadi kalau misalnya bukti anggota mitra itu yang menandatangani sebaiknya ketua PKK-nya seperti itu Bu. Kan Bu, yang dibuktikan anggota PKK-nya. Berarti yang untuk minta bahwa itu benar-benar anggota PKK jumlahnya sekian ya bukan ketua PKK, tapi di atasnya. Berarti kepala desa atau kalau itu kota berarti Pak Lurah. Itu Bu. Baik Bu. Ya, nanti chat saya aja, saya kirimi formatnya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Mariam. Silahkan Bapak Ibu, ada yang lain yang mau bertanya? Kalau di Indonesia Timur dan Tengah sudah malam ya Bu Retno ya. Kalau di kita saja sudah 9:30. Iya. Yang penting Bapak Ibu ngisi metadatanya dulu ya, jangan sampai terlewat tanggal 26 kalau memang benar-benar ingin mengajukan proposal. Kalau lewat tanggal 26 belum isi metadata ya nanti tidak bisa lanjut. Kemudian ada perpanjangan waktu ya Bu ya. Insya Allah. Belum banyak. Iya, karena sekarang persyaratannya semakin sulit. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya?
Dan mohon, ada, jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir nggih. Silahkan dari Unamin. Dari Unamin dulu, Unamin Oke. Muhammad Syahrul, silakan. Bu Ita Oke, sebentar nggih. Ya, Silakan Pak Syahrul. Terima kasih. Perkenalkan saya Syahrul dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Oh, dari Sorong, alhamdulillah. Kami sudah 23. Oh iya, sudah malam ya Pak ya. Sekali. Nanti sekalian sahur aja Pak. Jadi kebetulan lagi kerja skema PKM. Oke. Karena saya lihat untuk surat mitra tahun ini agak sedikit berbeda. Mungkin saya mau konfirmasi aja Bu. Ya. Ke Ibu Retno, di surat mitra sasaran itu saya lihat ada pernyataan di bawah ada 2. Ya. Bukti keanggotaan tadi sempat disinggung kalau tidak salah. Ya. Kemudian SK pendirian atau surat pendirian. Nah kalau itu sekolah, bukti keanggotaan itu bisa enggak daftar guru? Daftar guru bisa, atau ya. Kalau sekolah. Kemudian SK pendirian. Kalau surat pendirian itu boleh enggak saya ambil database sekolah di Porlab sekolah? Ya. Itu aja mungkin Bu yang saya mau konfirmasi karena bingungnya di situ membuktikannya. Oh ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Syahrul. Jadi ada 2 syarat yang di kesediaan mitra itu ya Pak, dan formatnya juga tidak ada. Nah, saya juga membuat sendiri. Nah, kalau keanggotaan berarti di atas sekolahnya itu Pak, berarti kan dinas pendidikan ya Pak ya. Nah, yang tanda tangan dinas pendidikannya Pak, kalau itu sekolah. Ada berapa guru, ada berapa siswa. Nah, itu dijelaskan di situ dan nanti ditandatangani dari dinas pendidikan. Juga pendiriannya Pak, didirikan kapan, kalau syukur kalau ada bukti dokumen pendirian. Nah, itu cukup itu saja. Tapi kalau tidak ada, nanti dari dinas pendidikan memberikan pernyataan atau surat keterangan. Itu Pak. Oke. Ya. Berarti harus ada, kalau itu bukti pendirian berarti surat keterangan dari dinas pendidikan bahwa betul itu sekolah tersebut. Ya, iya. Jadi jangan mitranya yang membuktikan. Mitranya kan Bapak sekolah itu toh Pak? Ya. Ya, berarti kan yang harus di atas sekolah itu yang membuktikan, yang menandatangani. Oke, berarti kalau bukti keanggotaan itu harus dari dinas. Iya Pak. Mitranya yang tanda tangan. Bukan mitranya yang tanda tangan, yang dari dinas pendidikannya tadi Pak. Oh, berarti dua-duanya harus surat keterangan. Iya. Jadi dengan yang di atasnya. Oke, ya, itu bermaterai ya Bu? Ya? Bermaterai. Iya Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syahrul. Silakan Bu Ita. Bu Ita dari mana? Ya, terima kasih Bu. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas Bu? Ya, Bu Ita. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ita Permasati dari Universitas Aisyah Surakarta. Izin Bu Retno bertanya, ini saya rencana mau mengajukan PKM, tapi terkait tema saya masih meraba-raba. Rencana awal saya mau mengangkat tema terkait dengan yang lagi banyak dibicarakan, yaitu bullying. Seperti itu. Kemudian akhirnya sepertinya tadi setelah pemaparan dari Bu Retno, saya ingin melanjutkan penelitian yang sebelumnya, atau PKM sebelumnya, PKM Mandiri seperti itu. Yaitu temanya terkait dengan resepsi. Nah, ini masalahnya karena bidang saya adalah teknologi informasi, lebih ke pengembangan aplikasi seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama, sebelumnya saya pernah dengar dari beberapa teman bahwa kalau misalnya PKM itu kan saya rencana mau membuat sebuah aplikasi begitu Bu, yang nantinya akan saya terapkan di mitra seperti itu. Tapi ada teman yang berkata bahwa kalau misalnya PKM itu produknya, maksudnya solusi yang ditawarkannya tidak boleh dalam proses pembuatan, tapi harus sudah ada. Itu apakah betul Bu? Kemudian yang kedua,
terkait dengan mitra yang dituju itu apakah harus spesifik Bu dan yang bermasalah dan tanda kutip, karena terkait dengan tema saya yang ingin saya lanjutkan terkait dengan yang kontrasepsi itu mitranya sepertinya agak sedikit meluas begitu Bu, jadi terkait dengan yang bermasalah dan dalam tanda kutip itu agak sulit saya temukan gitu, karena memang targetnya perempuan-perempuan muda seperti itu. Begitu Bu. Sementara seperti itu dulu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ita. Jadi Ibu Ita itu di teknologi informasi akan membuat satu sistem aplikasi ya tentang penggunaan kontrasepsi, begitu ya Bu ya, terutama ditujukan kepada ibu-ibu muda, gitu Bu. Betul Bu. Ya. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan ya Bu, kalau pengabdian itu kita tidak menciptakan masalah, tetapi masalah itu benar-benar ada di masyarakat. Nah, sebisa mungkin juga kita menyelesaikan masalah di masyarakat itu dengan hasil penelitian kita. Nah, tadi kalau Bu Ita menyatakan, Bu, kalau buat aplikasi itu sedang proses, itu di pengabdian tidak bisa. Sebenarnya memang benar begitu Bu, tapi bisa diakali juga seolah-olah aplikasinya itu sudah selesai. Rancangannya ya Bu ya, prototipenya itu sudah selesai. Tapi nanti di pengabdian Ibu membuat tidak masalah. Tapi kalau merancangnya itu dianggap sebagai hasil dari penelitian. Ya, jadi kan kalau hasil penelitian prototipe, kemudian di pengabdian kita benar-benar membuat bentuk jadinya, itu tidak apa-apa. Tapi tadi Bu, benar-benar mencari mitra yang memang bermasalah, yang dapat diselesaikan dengan teknologi yang Ibu buat. Jadi jangan menciptakan masalah ya. Oh ya, bisa dipahami Bu. Iya, jadi benar-benar kalau itu ibu-ibu muda ya benar-benar Ibu harus cari kelompok ibu-ibu muda yang memang bermasalah, mempunyai masalah tentang kontrasepsi. Oh, berarti harus ada tempatnya ya Bu, organisasinya. Iya, harus ada lokasinya. Karena kalau judul pengabdian itu harus ada nama lokasinya Bu, nama mitra dicantumkan akan lebih baik, tapi syaratnya lokasi itu harus ada. Kalau tidak ada, ya sudah nanti tidak bisa dilanjut. Gitu nih Bu Ita. Terima kasih banyak Bu. Nah, terima kasih Bu Ita. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Apa Bapak Ibu sudah mengantuk? Indonesia ngantuk. Iya, Indonesia ngantuk. Monggo. Ada lagi? Tanya lagi, Nje. Oh iya, silakan Bu Fitri. Terkait rekognisi mahasiswa Bu, itu yang dituliskan di dalam ajuan itu langsung akan direkognisi ke dalam mata kuliah apa, ataukah kegiatan mahasiswa ini masuk kita perhitungkan SKS-nya berapa atau langsung ke mata kuliah apa berapa SKS ngaten Bu Retno? Kalau Bu Rizky saya sudah buka di akun Bima saya, itu cukup dituliskan mata kuliahnya. Tapi kalau di akun Bimanya jadi langsung disetarakan. Kalau saya 3 SKS untuk KKN, kemudian kalau mahasiswanya dari teknik industri, tempat saya itu 3 SKS kewirausahaan. Tapi kalau di proposal itu harus diuraikan 6 SKS itu KKN meliputi apa saja, kewirausahaan meliputi apa saja, sehingga ketemu 6 SKS. Nanti Bu Rizky. Oh, meliputi apa saja itu kegiatannya atau aktivitasnya. Iya. Tapi kalau di akun Bima cuma menyebutkan nama mata kuliahnya sama SKS-nya. Bu Retno matur nuwun. Terima kasih Bu Cici. Oh, ini ada Bu Fitri, silakan.
Bu Fitri dari mana? Silakan Bu Ibu Fitri. Nuni. Iya. Bu Fitri dari Unima. Oh, Bu Fitri dari Nggak tanya di Unima. kampus itu. Salam kenal Bu Fitri. Iya Bu Nuni. Bu Retno mau nanya nih Bu. Nanyanya di sini ya Bu, nggak apa-apa ya Bu. Ini ada, saya mau konfirmasi judul kalau misalnya tema yang diangkat ya Bu ya. Ini skemanya itu terkait dengan PDB Bu, desa binaan. Sebenarnya kalau desa binaan itu apakah kita melibatkan 2 desa atau cukup 1 desa yang ada di judul itu atau bagaimana Bu? Misalnya untuk ke desa binaan itu Bu, karena kan bukan 2 wilayah ya, tapi tingkatannya kan desa gitu ya. Itu gimana Bu Retno? Satu desa saja, di mana satu desa itu melibatkan 2 mitra sasaran. Misalnya kelompok wanita tani dengan Karang Taruna. Cukup itu saja Bu Fitri. Jadi tidak boleh lebih dari 2 desa. Karena nanti di judul harus menyebutkan nama lokasi desa, kecamatan, kabupaten gitu. Misalnya nih Bu, saya punya tema, judulnya Bu. Nanti mohon dikoreksi nih Bu. Misalnya pengembangan desa binaan mandiri herbal melalui penguatan kelembagaan paguyuban jamu gendong misalnya. Berbasis potensi lokal di desa apa, kecamatan apa, kabupaten misalnya Magelang. Itu apa yang perlu saya revisi di temanya itu Bu? Apa ada yang belum ini atau karena cukup karena akan mengangkat 2 bidang gitu Bu, bidang terkait dengan apa sih ke penguatan ya di kesehatannya, di mandiri herbalnya itu, atau fokus pengabdian itu harus muncul di judul atau hidden aja Bu sebenarnya? Ya, jadi judulnya jangan terlalu panjang, tidak usah minimal 2 masalah itu dicantumkan di judul. Tapi goalnya saja Bu Fitri, tadi kan misalnya mewujudkan desa mandiri herbal berbasis fokusnya green economy atau digital economy di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Simpel saja, jangan terlalu panjang. Yang penting lokasi harus ada, dan kalau itu PDB itu harus ada desanya itu mau dijadikan desa apa, desa mandiri herbal, desa sehat atau desa apa. Kalau penguatan kelembagaannya nggak perlu dimasukkan, nggak apa-apa ya? Tidak usah. Nanti masukkan di analisis situasi aja. Berarti cukup misalnya pengembangan desa binaan mandiri herbal berbasis apa tadi ya Bu? Berbasis green ekonomi misalnya. Green ekonomi misalnya. Ya, di desa mana? Terus paguyuban jamu gendongnya perlu nggak Bu? Di mananya nanti? Tidak disebutkan di situ, tidak apa-apa. Nanti dianalisis situasi. Ya. Gitu ya. Ya. Nuwun Bu. Sama-sama. Nuwun Bu Fitri, nanti lebih lanjut ke Bu Retno sendiri. Siap Bu. Tadi soalnya saya tuh ingat Bu, ini ini saya lupa mau nanya gitu, mau nanyakan ini gitu. Matur Bu, matur nuwun. Matur nuwun Bu Fitri. Monggo yang lain Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan? Mumpung ada pakarnya ini. Bu Retno sudah berulang kali mendapatkan hibah pengabdian. Silakan Bapak Ibu. Oh, dari Babel. Mana ya dari Babel suaranya? Ikan. Buat naik cekap Bu, ini sudah malam, nanti aja kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa kontak dengan saya. Oke. Bisa japri ya Bu nggih?
bisa insya Allah. Nomornya, Bu. Ya. Nomornya Bu Nuni dituliskan. Nomor Bu Retno ya. Nomor Bu Retno saya tulis di chat ya. Saya sebutkan saja sebentar. Saya juga nggak tahu, Bu. Sebentar. Atau saya tulis Bu di sini aja nggih nomor saya ya Bu ya. Nggih, monggo. Bu Retno, boleh satu lagi Bu? Ya. Oh. Boleh ya Bu, satu lagi. Ini misalnya satu lagi ini terkait dengan desa binaan ya Bu. Apakah nanti di judul itu perlu menuliskan misalnya pemberdayaan desa binaan, apa cukup misalnya saya akan mencoba mengembangkan rancangan sistem peringatan dini, misalnya melalui manajemen resiko tanah longsor misalnya. Seperti itu atau bagaimana ya Bu? Kalau PDP enggak usah, langsung saja mau dijadikan apa desanya, lokasinya di mana, itu aja. Gitu. Ya. Desa Berarti mandiri penanganan kebencanaan atau desa apa ya? Yang terkait dengan kebencanaan gitu. Itu saja. Sama fokus pengabdiannya. Sama fokus pengabdiannya tadi ya Bu ya. Misalnya green ekonomi atau digital ekonomi ngoten nggih. Oke. Terlawan Bu. Sampun Bu Nuni. Bu Nuni. Sudah saya share nomor WA saya ya Bapak Ibu. Monggo kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, insya Allah nanti saya respon WA dari Bapak Ibu. Ini masih berpacu membuat ya Bapak Ibu sama dengan saya. Bu Nuni masih mute. Mute Bu Nuni. Maaf. Iya, mudah-mudahan berkah Ramadan bisa banyak yang lolos. Amin. Matur nuwun Bu Retno yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, sharing dengan kita semua. Alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sudah mengisi daftar hadir semua nggih. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Retno, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan acara yang kami selenggarakan ini bermanfaat. Sami-sami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tidak ada yang salah Bu, matur nuwun sangat. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Bu Retno. Sami-sami.